Nama saya Sri Nisha Maharani dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Al-Ittihad Cianjur. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran yang diampu oleh dosen Bapak Dudang Abdul Karim MPD, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Rihlah Sab'ah. Buku ini berjudul Rihlah Sab'ah, bertema kisah perjalanan hidup Imam Qiraah Sab'ah yang ditulis oleh Muhammad Thalhah Al-Fayyad, berisi 240 halaman, lebar 14 cm, panjang 20 cm. Editor Ustadz Abdul Kafi Ridho, penata aksara Hisham Syafiq, perancang sampul Bin Abbas, cetakan 1 pada bulan April 2020. Penerbitnya adalah Lirboyo Press. Buku ini berisi 2 bab. Bab pertama yaitu tentang ilmu qiraah. Bab yang kedua adalah biografi Imam Qiraah. Ilmu-ilmu keislaman lahir seiring lahirnya agama Islam itu sendiri. Islam tidak hanya berisi tentang cara sholat, cara berpuasa, cara berhaji, dan lain-lain. Namun, ajaran Islam begitu komplit, luas, dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita mengenal ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan sebagainya. Di antara ilmu-ilmu keislaman yang barangkali jarang atau kurang dipelajari oleh umat Islam adalah ilmu qiraat. Kata qiraat sebagai jama dari qiraah. Ilmu qiraah sendiri adalah ilmu yang menunjukkan persamaan atau perbedaan cara baca Al-Quran dari ulama-ulama. Bacaan itu mereka ambil dari guru yang sambung menyambung hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam sisi membuang huruf, menetapkannya, memberi harokat padanya, memberi sukun, mengganti lafazannya, menyambung atau memisah ayat Al-Quran dan sejenisnya. Ada 2 kisah yang mengagumkan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penulis ceritakan dalam buku ini sebelum mengenal lebih jauh tentang Qiraah Sab'ah. Pertama adalah kisah yang melibatkan Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim. Kisah kedua berawal dari statement Rasulullah terhadap Ubay bin Ka'ab, yaitu sebaik-baiknya bacaan Al-Quran kalian semua adalah bacaan Ubay bin Ka'ab. Kisah ini akan diperpanjang di bab pengenalan qiraah. Dan ratusan tahun kemudian, lahirlah ulama-ulama yang melestarikan keramahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbedaan-perbedaan cara baca ini. Sementara ulama menyebut mereka sebagai ulama qiraah asyroh. Buku ini mengisahkan beberapa keping dari perjalanan hidup mereka. Alasan terpenting mengapa penulis memilih menceritakan kehidupan para ulama qiraah asyroh. 7 di antaranya akan dipaparkan panjang lebar dalam buku ini karena pelajaran dan makna sangat penting untuk kita pahami. Pertama, qiraah asyroh adalah qiraah yang tidak bisa dilepaskan dari ahrufus sab'ah atau 7 huruf yang telah diberikan Allah sebagai keringanan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang akan Anda ketahui selengkapnya di bab awal buku ini. Kemudian, mayoritas imam qiraah asyroh bukanlah keturunan bernasab luhur. Kebanyakan dari mereka bukanlah berasal dari ras Arab yang di zaman mereka seakan menjadi syarat mutlak untuk menjadi orang yang terpandang. Bahkan, hanya 3 dari 10 qiraah asyroh yang bukan termasuk budak atau keturunan budak. Yang pertama, Abu Amr al-Bashri. Yang kedua, Ibnu Amir al-Yahsabi. Yang ketiga, Khalaf al-Bazar. Sisanya adalah budak atau keturunan budak. Ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa siapapun dia, dari manapun ia berasal, dari keturunan siapapun ia lahir, ia akan mulia sebab ilmu dan amalnya, bukan dari nilai yang lain.
Di dalam buku ini akan disebutkan bahwa kehidupan para imam ini sangat agung. Mereka dan juga para muridnya memenuhi rekam sejarah mereka dengan ilmu dan amal. Mereka hidup dalam lezatnya ibadah. Mereka semua menguasai banyak cabang ilmu, bukan sebatas penghafal Al-Quran saja. Nafas mereka terbalut dengan indahnya zuhud dan wara. Mereka adalah para abid alim sekaligus sufi. Mayoritas dari mereka diberi oleh Allah umur yang sangat panjang. Meski demikian, seluruh umur mereka bermanfaat bagi umat. Ini tak lain adalah salah satu nikmat dan berkah dari Al-Quran. Buku ini memilih 7 dari 10 imam qiraah asyroh untuk dituliskan biografinya, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Am, Ibnu Amir, Ashim bin Abi Nazud, Hamzah, dan Kisha'i. Sementara tiga imam lain yaitu Khalaf al-Baghdadi, Abi Za'far Fal-Madani, dan Yakub al-Hadrami tidak banyak disebutkan di dalam buku ini. Faktanya, biografi dari 7 imam ini terlebih dahulu disusun oleh Abu Am ad-Dani dengan satu karya besarnya At-Taisir. Catatan ini juga memberikan inspirasi bagi As-Satibi, seorang ulama yang gemar untuk menulis syair, untuk merekam biografi mereka pada sebuah kitab kumpulan syair panjangnya, Hirs al-Amani. Sejarah pembentukan qiraah sab'ah sendiri memiliki 4 periode. Periode pertama adalah ketika sahabat mengajarkan qiraah mereka kepada para generasi setelahnya. Periode kedua berlangsung setelah masa tabi'in usai. Para ulama generasi ini yang lebih sering kita kenal sebagai tabi'u al-tabi'in berupaya untuk membukukan cara baca Al-Quran yang mereka dapatkan dari guru-gurunya. Periode perkembangan ilmu qiraah yang ketiga berlangsung di zaman setelahnya, yaitu ketika lahir ulama qiraah yang menjadi pakar di bidangnya. Mereka adalah para pelajar dari berbagai penjuru dunia yang mengembara untuk mempelajari qiraah dari berbagai kota dan negara. Mereka mengumpulkan banyak sanad riwayat qiraah serta mempelajari kitab-kitab pedoman yang telah disusun oleh generasi sebelumnya. Tokoh paling terkenal dan masyhur di periode ketiga ini adalah Abu Bakar Ibnu Mujahid yang memiliki karya paling monumental di bidang ini, Kitab Asy-Syab'ah. Kitab ini mengumpulkan 7 bacaan dari 7 imam yang paling masyhur di berbagai penjuru dunia. Periode keempat dari pengumpulan qiraah ini adalah upaya untuk meringkas pengetahuan akan qiraah sehingga semakin mudah dipelajari. Ada salah satu biografi yang saya baca di sini yang masih terngiang-ngiang dan saya kagumi, yaitu biografi Nafi bin Abdurrahman dengan nama lengkap Nafi bin Abdurrahman bin Abu Nuaim al-Madani yang lahir pada tahun 70 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Pada mulanya, ia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Ju'unah bin Sya'ub al-Laitsi. Nafi mempunyai beberapa julukan, yaitu Abu Ruwaim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, dan Abu Hasan. Nafi sehari-harinya berprofesi sebagai muhtasib, semacam juru hitung atau bendaharawan. Keluarga besarnya sebenarnya berasal dari daerah Asbahan atau Esfahan, beberapa ratus kilometer dari Teheran, ibu kota Iran yang sekarang ini. Namun, ia tumbuh besar dan menetap di Madinah hingga ajal menjemputnya. Nafi wafat di usia 99 tahun pada 169 Hijriah dan disemayamkan di kota Madinah. Umur yang panjang itulah ia benar-benar mempergunakannya sebagai pengabdian yang besar kepada umat Islam. Sebagai ulama yang hampir seumur hidupnya dihabiskan untuk mendalami ilmu Al-Quran, Nafi kerap kali mendapat perlakuan istimewa dari Rasulullah SAW.
Seringkali Rasulullah hadir di dalam mimpinya, dan mimpi-mimpi itu membekas menyisakan keistimewaan tersendiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun keistimewaan Nafi dalam pengajarannya, ia selalu mengajarkan kepada murid-muridnya semua qiraah yang ia dapatkan dari guru-gurunya tanpa rasa pamrih sedikit pun. Ada pula petuah Nafi sangat tidak berkenan mengajarkan Al-Quran dengan cepat dan terkesan tergesa-gesa, karena tuntutan Rasulullah yang beliau peroleh dari para sahabat tidak menghendaki hal yang demikian. Nafi juga berwasiat, yaitu sungguh Al-Quran yang agung ini diwahyukan dari Allah, Zat yang Maha Agung. Janganlah kalian sibuk dengan perkara lain di saat kalian membacanya. Jangan kalian bosan membaca Al-Quran, atau kalian akan cenderung meninggalkannya. Sungguh, dahulu aku tak bosan-bosannya berulang-ulang membaca Al-Quran di hadapan guruku Abdurrahman bin Hurmuz al-Araj. Aku membaca di depannya sampai aku mengatakan kepadanya, aku cukupkan bacaanku kepadamu wahai guruku. Nafi wafat meninggalkan murid-murid yang tak terhitung. 2 di antaranya kemudian menjadi ulama yang sangat masyhur dalam meriwayatkan qiraahnya, yaitu Qaulun Isa bin Mina dan Warsi Utsman bin Syaid. Yang istimewanya dari muridnya ini, yang saya kagumi dari muridnya ini adalah Qaulun menurut suatu riwayat memiliki pendengaran yang kurang baik, sampai-sampai ia tak bisa mendengar kerasnya bunyi petir. Ali bin Al-Hasan Jani menguatkan itu. Seandainya ada seseorang yang mengeraskan suaranya sekeras-kerasnya, ujarnya, Qaulun bahkan tidak bisa mendengarnya. Namun, ajaibnya, di balik kekurangan itu, Allah mengistimewakan pendengarannya dengan mampu mendengarkan Al-Quran dengan baik. Setiap murid-murid Qaulun yang membacakan Al-Quran kepadanya, ia mampu melihat kesalahan yang dilakukan oleh sang murid hanya dengan melihat gerak lisannya, lalu memperbaiki dan membenarkannya. Buku Rihlah Sab'ah ini ditulis oleh Muhammad Tolhah Al-Fayyad. Sedikit kisahnya, penulis dari buku yang berjudul Rihlah Sab'ah ini, ia lahir pada 15 Agustus 1996, yang merupakan seorang mahasiswa jurusan Usuluddin dari Universitas Al-Azhar, Kairo, dan alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Banyak karya yang ia tulis, diantaranya berjudul Apa yang Menyebabkan Masuk Surga, Rahasia ayat keempat dari surat Al-Fatihah, Islam dan Barat Tak Terpisah Perang, Nama Muhammad Pernah Dilarang oleh Umar bin Khattab, yang bisa kalian temukan di situs Pondok Pesantren Lirboyo atau Lirboyo.net. Kelebihan buku dan kekurangan buku ini. Kelebihannya yang pertama, buku ini ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mudah dipahami karena dari setiap kata yang sedikit sulit dipahami ada footnote, keterangan-keterangan dari kata tersebut atau dari kalimat tersebut atau tokoh yang sebelumnya belum diceritakan atau dikisahkan. Lalu, bukunya ini mudah dibawa dan tampilannya simpel. Kekurangannya, bagian dalam buku ini tidak dilengkapi ilustrasi sehingga sedikit kurang menarik dan membosankan. Dan penulisan bahasa Arab menggunakan huruf Latin menjadi permasalahan dalam buku ini, sehingga banyak kesalahan menyebutkan nama tokoh dengan benar. Kesimpulan dari buku ini, objek dari ilmu qiraah adalah cara baca Al-Quran yang berbeda-beda. Perbedaan ini nantinya akan dianalisis siapakah gurunya, sahih tidak bacaannya, bersambung tidak sanad bacaannya kepada Rasulullah SAW, dan ilmu ini ada untuk menjaga kemurnian dan ketetapan cara baca Al-Quran dari ancaman perubahan dan kekeliruan di dalamnya. Segala sesuatu yang secara sahih terpercaya dan datangnya dari Nabi
maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Karena setiap sesuatu yang bersumber dari Nabi adalah ketetapan dari Allah. Tidak ada keraguan dan kesalahan baginya. Begitu halnya dengan ilmu qiraah. Setiap qiraah yang mempunyai sanad yang bersambung dengan bacaan Rasulullah SAW adalah sebuah ketetapan yang tidak boleh diingkari. Adapun hikmah dari perbedaan qiraah mutawatirah ialah memudahkan umat dalam membaca Al-Quran. Hikmah yang sangat agung. Sebagai bangsa multietnis, Arab tentu memiliki suku yang beragam dengan dialeknya masing-masing. Dengan adanya qiraah ini, Al-Quran pun dapat diajarkan dengan mudah, sesuai dengan dialek yang mampu dikuasai, dan sejarah hidup mereka memberi pelajaran. Perbedaan diciptakan bukan untuk mempertentangkan benar dan salah. Justru, ia ada untuk memberikan pesan damai dengan menghormati segala perbedaan, apapun bentuk perbedaan itu. Sekian resensi saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan atau kesalahan dari kata atau penyebutan tokoh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.